Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ia tergolong ulama yang produktif. Ia menghasilkan tidak kurang dari 20 karya. Ini mencakup bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadits, nahwu dan ushul fiqh. Dari beberapa karyanya, yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Buku Ibnu Athaillah banyak dibaca oleh umat Islam dari berbagai lintas mazhab dan tarikat, terutama buku legendaris Al-Hikam. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan patut. Ia adalah teladan bagi banyak orang yang berkelana dalam jalan menuju Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas dan menjadi imam bagi para pembimbing. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan suci. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang mengikuti jalan Allah, teladan bagi orang-orang yang ikhlas dan imam bagi para penasehat. Ia dikenal sebagai guru atau syekh ketiga sekte Syazili setelah pendirinya, Abu Al-Hasan Asy-Syazili dan penggantinya, Abu Al-Abbas Al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah adalah orang pertama yang menyusun ajaran, pesan, doa dan biografi keduanya, sehingga khazanah tarekat Syaziliyah tetap terjaga. Keluarga Ibnu Athaillah adalah keluarga berpendidikan agama. Kakek dari garis ayahnya adalah sarjana hukum pada saat itu. Oleh karena itu, tidak heran jika Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, seperti yang diharapkan kakeknya. Ibnu Athaillah adalah panutan bagi banyak orang yang berada di jalan menuju Tuhan. Syekh Ibn Athaillah mempersembahkan Kitab Al-Hikam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pendukung utama. Peran beliau yakni menyalakan pelita untuk menjadi penerang bagi setiap salik, menunjukkan segala arah yang ada di setiap tikungan jalan, agar kita semua selamat melewatinya. Gaya pemikiran Ibnu Athaillah dalam bidang tasawuf sangat berbeda dengan tokoh-tokoh tasawuf lainnya. Ia lebih menekankan nilai tasawuf di atas marifat. Kitab Al-Hikam merupakan bentuk perlawanan terhadap realitas global saat ini. Karena di era globalisasi seperti sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari kerasnya pergaulan global yang berdesak-desakan di sana-sini. Bagi Ibn Athaillah, profesi dan mengejar dunia pakaian, makanan dan tempat tinggal adalah penting sebagai jalan rasa syukur kepada Allah. Pemahaman inilah yang perlu diperjelas, agar umat Islam tidak gagal memahami dan kemudian mengisolasi diri sepenuhnya dari dunia. Pemikiran Syekh Ibnu Athaillah pertama, para pengikutnya tidak dianjurkan untuk meninggalkan profesi duniawi mereka. Dilihat dari segi sandang, pangan, dan kendaraan yang layak, hidup sederhana akan menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Kedua, jangan abaikan penerapan agama Islam. Beliau adalah salah satu tokoh sufi yang mengikuti jalan tasawuf yang hampir searah dengan Al-Ghazali, yaitu tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, asketisme bukan berarti harus menjauhkan diri dari dunia karena bagaimanapun asketisme adalah mengosongkan hati selain Tuhan. Dunia yang dibenci para sufi adalah dunia yang memperlambat dan memperbudak manusia. Kenikmatan dunia ini adalah perilaku nafsu, keinginan yang tak terbatas dan nafsu yang tak terpuaskan. Keempat, tidak ada halangan bagi salik untuk menjadi miliuner yang kaya, selama hatinya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Seorang salik dapat mencari kekayaan, tetapi tidak mengabaikannya dan menjadi budak dunia. Seorang salik, kata Athaillah, jangan bersedih ketika kehilangan suatu kebaikan dan jangan mabuk kesenangan ketika menerima harta. Kelima, mencoba merespon apa yang saat ini mengancam kehidupan masyarakat, mencoba menjembatani kekeringan spiritual yang dialami oleh orang-orang yang hanya disibukkan dengan urusan duniawi, dengan sikap pasif yang banyak dialami oleh para salik. Keenam, tasawuf adalah latihan spiritual dalam rangka ibadah dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT. Bagi Syekh Athaillah, tasawuf memiliki 4 aspek penting, yaitu berakhlak dengan karakter Allah SWT, selalu menjalankan perintahnya, mampu mengendalikan hawa nafsunya dan berusaha untuk selalu bersama dan abadi dengannya dengan sungguh-sungguh. Ketujuh, tentang marifat Al-Syazili berpendapat bahwa marifat adalah salah satu tujuan tasawuf yang dapat dicapai dengan 2 cara, mawahib,
yaitu Allah memberikannya dengan mudah dan memilih sendiri orang-orang yang akan diberi anugerah dan syukur, yaitu marifat, akan diperoleh melalui kerja keras, melalui ariyadah, zikir, wudhu, puasa, salat sunnah dan amal saleh lainnya. Itulah ketujuh dasar ajaran tasawuf dari Ibnu Athaillah. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat Islam, khususnya yang sedang menitih jalan menuju jalan yang lurus yang dirindui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan hasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.